Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Peri medis kecil saat ini tidak tahu bahwa ketika dia hendak mandi, sudah ada seorang pria muda yang bersembunyi di batang pohon di dekatnya, siap untuk memanjakan matanya, dia. Xiao Yan menggunakan penutup dahan dan dedaunan untuk menyembunyikan tubuhnya dengan sempurna. Di saat yang sama, dia tidak lupa menggunakan sedikit kekuatan jiwa untuk melindungi Yao Lao lagi. Sebagai orang kuat Dou Zun yang bermartabat, bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Bagaimana dengan mengintip seorang gadis kecil yang sedang mandi? Jadi demi reputasi Yao Lao, Xiao Yan sekali lagi mengurungnya di ruangan kecil yang gelap. Segera, Xiao Yan melihat benang sutra berwarna-warni di perut bagian bawah peri medis kecil. Itu persis dengan karakteristik tubuh beracun yang tercatat dalam sutra racun 7 warna. Sosok mandul juga tidak terlalu menarik. Lagi pula, dia bukan penggemar peleburan tembaga. Tapi saat dia hendak bangun, jeritan tajam tiba-tiba datang dari atas, dan kemudian dia melihat kepala yang lesu. Elang biru besar menukik turun dari langit. Xiao Yan tanpa sadar ingin menghindarinya, tapi gerakan sekecil itu menyebabkan batang pohon tempat dia berdiri tiba-tiba patah, dan dia jatuh ke tanah di bawah. Sial, elang mati ini. Tidakkah menurutmu aku akan membunuhmu dan membuat sup? Xiao Yan keluar dari sungai dan mengumpat dengan marah. Tepat ketika dia hendak terbang dan menangkap elang biru, tapi tiba-tiba dia memperhatikan mata yang datang dari belakangnya, dan dia berbalik dengan canggung, hanya untuk melihat peri medis kecil melipat tangannya di dada, menatapnya dengan wajah penuh rasa malu dan marah. Aku mengatakannya adalah karena aku berlatih bertarung. Ji, apa kamu yakin itu jatuh secara tidak sengaja? Xiao Yan tertawa datar dan berkata. Beberapa menit kemudian, Xiao Yan duduk diam di atas batu biru di sampingnya dengan tanda tamparan merah di wajahnya. Dia melihat elang biru yang mengepakkan sayapnya di langit dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia berkata, memang benar orang membuat kesalahan dan kuda membuat kesalahan. Dengan kekuatannya saat ini, dia mengintip ke arah gadis kecil yang sedang mandi dan membalikkan badan. Ini benar-benar sial. Kenapa kamu selalu menatap siaolanku? Kamu sedang menyimpan dendam. Pada saat ini, peri medis kecil juga telah mengenakan pakaiannya. Dengan gerakan tangannya, elang biru jatuh dari langit, bersandar di sampingnya, dan dengan lembut mengusap lengannya. Dari mana orang ini berasal? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Xiao Yan berkata dengan bingung. Di kehidupan sebelumnya, saat dia bertarung melawan gadis racun langit di Kekaisaran Izumo, ada elang biru raksasa di sampingnya. Mungkinkah orang ini? Saya bertemu dengannya beberapa bulan yang lalu. Ketika dia terluka, saya membalutnya dan merawatnya sebentar. Tanpa diduga, dia mengikuti saya. Peri medis kecil itu menyentuh bulu elang biru dan berkata sambil tersenyum. Secara umum, monster jenis ini adalah makhluk yang sangat kejam, dan dia tidak pernah berpikir bahwa tindakan baiknya benar-benar dapat memperoleh persahabatan dan kesetiaan. Hanya kamu yang bisa melakukan hal-hal membosankan seperti itu. Jika itu aku akan menangkapnya dan membuat sup. Xiao Yan memandangi elang biru dan menggoda. Setelah mendengar perkataan Xiao Yan, Lan Ying, yang masih sangat patuh di bawah peri medis kecil, segera mengepakkan sayapnya, tapi sebelum bisa bergerak, ia melihat gumpalan api hitam muncul dari telapak tangan Xiao Yan, yang pada awalnya masih sombong, segera menyusut di belakang peri medis kecil itu dan tidak pernah berani menunjukkan kepalanya lagi. Kalian benar-benar bodoh, kenapa kalian berkelahi dengan seorang anak kecil? Peri medis kecil itu berkata tanpa daya sambil menghibur Lan Ying. Elang biru ini lahir kurang dari 3 tahun yang lalu dan masih dalam masa pertumbuhan. Sungguh berlebihan untuk mengatakan bahwa ia masih anak-anak. Namun, ketika mendengar kata-kata peri medis kecil, Xiao Yan tersenyum dan bertanya, sudah kamu lupa? Ya, sebenarnya aku juga masih anak-anak. Peri medis kecil itu tertegun sejenak. Mungkin karena Xiao Yan terlalu dewasa, jadi dia tidak pernah melihat Xiao Yan sebagai seorang anak. Baru kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan masih sangat muda anak. Anak-anak di bawah usia 16 tahun. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan marah pada monster yang bahkan bukan level pertama. Setelah meninggalkan sungai, dia menenangkan diri dan membuka teknik rahasia yang awalnya memblokir Yao Lao. Sebelum Yao Lao dapat berbicara, dia bergegas bertanya, Guru,
apakah ada cara untuk menghancurkan tubuh beracun Ernan? Mengapa Anda menanyakan hal ini? Yao Lao sedikit terkejut dan bertanya. Bukankah aku pernah mendapatkan sejumlah kitab racun di dalam gua sebelumnya? Ada catatan tentang tubuh beracun Enan. Menurut karakteristik yang dicatat di atas, peri medis kecil adalah tubuh beracun Enan. Meskipun dia masih, itu belum dibuka, tapi juga sangat berbahaya, jadi aku ingin bertanya padamu apakah ada cara untuk menghancurkan tubuh racun jahat itu. Meskipun Xiao Yan adalah orang kuat di puncak Doseng di kehidupan sebelumnya, tapi seperti kata pepatah, ada spesialisasi di bidang seni. Pengetahuannya di bidang ini mungkin tidak sebaik Yao Lao. Terlebih lagi, Yao Lao adalah alkemis nomor 1 di Zhongzhou, di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mempelajari tubuh racun Enan, jadi tentu saja dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak menyangka gadis kecil ini sebenarnya adalah tubuh beracun. Yao Lao hanya bisa menghela nafas. Dia telah bertarung melawan mantan pemegang tubuh beracun itu, dan dia secara alami tahu betapa menakutkannya fisik seperti ini adalah. Setelah merenung sejenak, baru saja dia berkata, saya tidak memiliki metode untuk memecahkan tubuh beracun dari bencana tersebut. Konstitusi semacam ini pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan, tetapi kita dapat menemukan cara untuk mengendalikannya. Mengendalikan tubuh yang beracun. Nah, cara ini disebut pil racun. Sederhananya, caranya adalah dengan memadatkan racun yang terkumpul di dalam tubuh menjadi pil racun, sehingga tubuh beracun Ernan dapat dikendalikan akan menyampaikan informasi spesifiknya kepadamu. Begitu dia selesai berbicara, Yao Lao meminum pil racun. Informasi spesifik dari metode tersebut disampaikan ke dalam pikiran Xiao Yan. Setelah membaca informasi dari Yao Lao, bahkan Xiao Yan terlihat sedikit serius. Pantas saja tidak ada satupun pemegang badan racun di masa lalu yang mendapatkan akhir yang baik. Ternyata yang disebut metode pil racun ini begitu sulit. Metode ramuan racun itu sendiri tidaklah sulit, kesulitannya terletak pada 3 bahan yang digunakan untuk melakukan metode ramuan racun. Yang pertama adalah 3 api yang berbeda, yang kedua adalah inti sihir dari binatang naga kalajengking racun langit tingkat ke-7, dan yang kedua adalah tubuh bodi. 2 yang pertama baik-baik saja. Meski sulit, Xiao Yan bukannya tidak bisa menyatukannya. Yang terpenting adalah yang ketiga. Dikatakan bahwa benda ini ada hubungannya dengan pohon bodi kuno, tetapi dengan pohon bodi kuno hanya akan muncul selama ribuan tahun. Suatu kali, dalam ingatan Xiao Yan, terakhir kali pohon bodi kuno muncul adalah 20 atau 30 tahun kemudian. Namun, jika ramuan beracun benar-benar berhasil dipadatkan, kekuatan tubuh beracun Enan juga akan meningkat pesat, dan bahkan eksistensi yang mungkin telah mencapai tingkat Doseng, tubuh beracun bencana tingkat Doseng, kekuatannya benar-benar menakutkan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak mau melepaskan metode ini, karena hanya dengan cara inilah kekuatan gadis racun langit ini dapat digunakan sepenuhnya. Gadis racun langit yang bisa mengamuk kapan saja, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak akan dipandang remeh olehnya, tapi berbeda jika kamu bisa mengendalikannya secara mandiri, dan tujuan Xiao Yan adalah menciptakan tubuh racun bencana yang bisa digerakkan sendiri. Metode ramuan racun memang sangat sulit, tapi, sebenarnya ada cara untuk memperpanjang wabah tubuh racun bencana, bergumam. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, dikatakan bahwa ada teknik penyegelan yang dapat menunda sementara pecahnya tubuh jahat untuk jangka waktu tertentu. Petik 2. Bagaimana? Sebelum Xiao Yan sempat bertanya, Yao Lao menjawab dengan tegas. Kalau begitu ceritakan padaku tentang palu. Mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Meskipun dia memiliki banyak teknik rahasia, tidak ada satupun yang ditujukan pada tubuh racun Ernan metode segel di masa depan. Haha, jangan khawatir. Meskipun aku tidak tahu metode penyegelan ini, aku tahu cara lain untuk menekan tubuh jahat, dan metode ini juga baik untukmu. Yao Lao tersenyum dan berkata, oh, metode apa yang sebenarnya baik untukku? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Temukan api racun Netherworld, yang berada di peringkat ke-20 dalam daftar api aneh. Api racun Netherworld. Mendengar nama ini, informasi tentang jenis api aneh ini segera muncul di benak Xiao Yan dengan api di kehidupan sebelumnya. Dia adalah seorang ahli. Kecuali orang misterius nomor 1 dalam daftar, meskipun dia belum pernah melihat api aneh lainnya dengan matanya sendiri, dia juga mengetahui informasi tentang api tersebut. Meskipun jenis api ini hanya menempati urutan ke-20 dalam daftar api aneh, kekuatannya tidak dapat dianggap remeh.
Api ini terbentuk dalam racun beracun yang tak ada habisnya dan terkenal dapat menelan segala jenis racun. Akibatnya, api itu sendiri mengandung zat yang sangat beracun. Dikatakan bahwa toksisitasnya tidak kalah dengan keracunan tubuh ketika pecah, sehingga hampir tidak mungkin untuk menelannya. Tentu saja, Xiao Yan tidak memperhatikan pernyataan seperti itu yang tidak mungkin untuk ditelan. Tidak peduli betapa keterlaluannya hal ini, itu hanya akan menduduki peringkat ke-20 dalam analisis terakhir bisa ditundukkan. Bagaimana benda ini bisa lebih baik daripada api setan teratai murni? Api ganda yin dan yang lebih rendah darinya bahkan lebih menakutkan daripada api menelan kekosongan hanya dengan melihat deskripsinya, tetapi jika mereka benar-benar bersaing di panggung yang sama, di usia yang sama, kecuali Yan makhluk yang tidak pandai bertarung, mereka akan berada di peringkat 15 besar. Api aneh dapat menahan dua api aneh ini dan menghajar mereka dengan keras. Bagaimanapun, peringkat pada Alien Fire Ranking cukup berwibawa. Setidaknya berdasarkan pengalaman Xiao Yan, tidak pernah ada situasi di mana peringkat tersebut dibatalkan. Alasan mengapa tubuh jahat beracun keluar hanyalah karena akumulasi terlalu banyak racun di dalam tubuh. Namun, jenis api beracun bawah ini terbentuk dengan menyerap racun aneh antara langit dan bumi. Jika Anda bisa menaklukkan jenis ini api yang aneh, meskipun kamu tidak menyatukannya, menggabungkan ketiga hal yang diperlukan itu juga dapat sangat menghilangkan racun dalam tubuh pemegang badan racun bencana, lanjut Yao Lao. Tetapi pertanyaannya adalah, di mana saya dapat menemukan api racun Netherworld semacam ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Meskipun peringkat api racun Netherworld sangat rendah, sangat sedikit orang yang memilikinya, bahkan Xiao Yan di kehidupan sebelumnya pun tidak mendengar ada orang yang mendapatkan nyala api seperti itu, apalagi menemukannya. Api racun Nether semacam ini umumnya hanya ada di beberapa rawa racun Nether kuno, di mana racun ada di mana-mana, jadi hanya sedikit orang yang bisa menemukannya. Yao Lao tersenyum dan berkata, tapi kalian beruntung. Kalian bisa bergabung dengan kami, ada tempat di dekat Kekaisaran Ma yang cocok untuk pembentukan api racun Nether. Kekaisaran Izumo. Xiao Yan segera bereaksi. Kekaisaran Izumo adalah negara yang terkenal dengan racun, dan apa yang disebut benda beracun ada di mana-mana di sana. Teringat ketika dia melewati Kekaisaran Izumo di kehidupan sebelumnya, dia mendengar seseorang menyebutkan bahwa seseorang memiliki api yang aneh. Mungkin itu adalah api beracun dari dunia bawah. Ya, aku juga pergi ke Kekaisaran Izumo saat itu. Memang ada berita tentang kebakaran aneh di sana. Namun, aku tidak suka tempat itu, jadi aku tidak terlalu sering tinggal di sana. Jika kamu benar-benar ingin menemukan Netherworld, jika kamu ingin api beracun, kamu sebaiknya mencoba peruntungan di sana. Petik 2. Sepertinya aku harus pergi ke Kekaisaran Izumo, gumam Xiao Yan pelan. Menurut apa yang dikatakan Yao Lao, jika memang ada yang aneh, benda di Kekaisaran Izumo. Sedangkan untuk api, kemungkinan besar itu adalah api racun Netherworld. Setidaknya, bahkan jika api aneh itu bukanlah api racun Netherworld, mendapatkannya akan memungkinkan Fen Jue berevolusi lagi. Ini adalah sesuatu yang akan membawa semua manfaat dan tidak ada ruginya. Tentu saja, premisnya adalah dia berhasil mendapatkan api alien. Namun, Guru, saya belum mengumpulkan 3 item yang diperlukan untuk memurnikan api aneh yang Anda sebutkan sebelumnya. Apakah saya harus menemukan cara untuk menyatukannya sebelum berangkat? Xiao Yan tiba-tiba teringat masalah ini dan bertanya. Sebelumnya, Yao Lao menyiapkan rencana untuknya, yang menurutnya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan menelan api aneh, termasuk pil teratai darah, mata air dingin roh es, dan naling. Di antara mereka, dia telah menemukan 2 bahan untuk pil teratai darah, hanya menyisakan inti sihir tingkat ketiga terakhir. Namun, dia berada di pegunungan Warcraft, jadi tidak perlu khawatir tidak menemukan inti sihir saat dia keluar untuk mencari beberapa binatang ajaib tingkat ketiga, dia bisa mendapatkannya. Lagi pula, untuk naling, Yao Lao masih memiliki beberapa yang tersisa, jadi dia tidak perlu khawatir terkait dengan Bingling Han Kuan. Sebenarnya, beberapa hal yang aku persiapkan untukmu hanya untuk kebakaran aneh setelah tanggal 16 dalam daftar api aneh. Jika kamu melangkah lebih jauh, itu tidak akan banyak berpengaruh. Namun, api racun Netherworld ini adalah pengecualian. Itu yang paling bagian yang sulit sebenarnya adalah toksisitasnya. Tidak sepanas api aneh lainnya, jadi Anda hanya perlu bersiap menghadapi racun. Dalam jangka waktu berikutnya, Anda hanya perlu berlatih dengan tenang. Saya akan berada di sana. Selama ini,
Saya akan membantu Anda memurnikan ramuan khusus untuk api beracun di akhirat. Untungnya, ada banyak ramuan obat di lembah kecil ini berkeliling untuk mengumpulkan bahan obat. Yao Lao menambahkan. Xiao Yan mengangguk. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini sebagai petarung bintang 7, masih agak enggan untuk pergi ke Kekaisaran Izumo. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan di sana lebih kuat daripada Kekaisaran Gama Lao mungkin tidak mengatakan itu. Untuk melindunginya sepenuhnya, hanya setelah menerobos Master Do Agung dan kemudian mengandalkan 3 transformasi misterius api surgawi dia dapat memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri. Selain itu, Kekaisaran Izumo adalah tempat di mana ahli racun merajalela, dan segala jenis racun ada di mana-mana. Dia juga harus menyempurnakan beberapa ramuan penghindar racun dan detoksifikasi agar tidak tertipu oleh orang lain di sana. Tapi yang paling menyusahkan Xiao Yan sekarang adalah masalah peri medis kecil. Dia awalnya berencana untuk membawa peri medis kecil bersamanya untuk berlatih, tapi Kekaisaran Izumo berbeda tubuh racun bencana diaktifkan, dan kesenangannya akan luar biasa. Bagi Xiao Yan, jika bukan karena badan racun bencana yang dapat dikendalikan, maka efeknya pada Xiao Yan pada dasarnya akan nol. Xiao Yan tidak ingin gadis racun langit yang telah lama dia culik menjadi pengatur waktu begitu cepat bom, hanya setelah mendapatkan Nether Poison Fire atau mengumpulkan materi, dia dapat mempertimbangkan untuk membuka badan racun bencana untuknya. Setelah memikirkan inti sihir tingkat ke-7 untuk waktu yang lama, Xiao Yan tidak dapat menemukan alasannya dia menerobos ke pejuang hebat dan secara resmi pergi ke Izumo. Kekaisaran masih memiliki waktu tersisa, dan ada banyak waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Tugas yang paling mendesak adalah menerobos ke pejuang hebat sesegera mungkin. Selain itu, dia harus keluar dan mendapatkan inti sihir tingkat ketiga dan membiarkan Yao Lao menyempurnakan pil teratai darah terlebih dahulu. Meskipun Yao Lao mengatakan bahwa menaklukkan api racun Netherworld tidak memerlukan hal-hal yang telah dia persiapkan sebelumnya, tidak ada mutlak dalam segala hal dan dia harus membuat lebih banyak persiapan. Itu selalu bagus. Ngomong-ngomong, inti sihirnya, Xiao Yan tiba-tiba teringat akan batu hitam yang didapatnya dari dokter peri kecil sebelumnya. Dia membalikkan telapak tangannya, dan sebuah batu hitam seukuran kepalan tangan muncul di tangannya menurut pengalamannya. Itu seharusnya merupakan inti sihir, dan nilainya tidak rendah, sehingga menarik begitu banyak binatang ajaib. Benda ini, sepertinya adalah inti sihir dari elang awan ungu api hitam. Saat Xiao Yan mengeluarkan inti sihirnya, Yao Lao juga melayang keluar dari ring. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, menilai dari fluktuasi energi yang terkandung di dalamnya, itu pasti inti sihir tingkat ke-7. Elang awan ungu api hitam. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Sayap awan ungu miliknya adalah itu terbuat dari elang awan ungu api hitam tingkat ke-5. Tanpa diduga, inti sihir ini juga berasal dari elang awan ungu api hitam, dan nilainya bahkan lebih tinggi. Inti sihir tingkat ke-7 setara dengan semangat juang keberadaan tingkat sekte dapat membuat monster-monster di luar menjadi gila. Simpan benda ini untuk saat ini. Kamu selalu dapat menggunakannya nanti. Tepat ketika Xiao Yan hendak memasukkan inti sihir ke dalam cincin, cahaya aneh tiba-tiba menyala di inti sihir, diikuti oleh cahaya hitam keluar dari sana dan terlintas dalam pikiran Xiao Yan. Adegan yang tiba-tiba ini. Bahkan Yao Lao tidak punya waktu untuk menghentikan cahaya hitam, tetapi dia dengan cepat bereaksi, dan matanya yang menatap inti sihir menjadi sangat dingin dan menakutkan, rebut tubuhnya. Teknik rahasia pada zaman dahulu. Walaupun tubuh mati, jiwa yang tersisa dapat menyerang tubuh orang lain, melahap jiwanya, dan menggantikan pemilik tubuh tersebut. Hanya saja teknik rahasia ini sangat langka, bahkan Yao Lao belum pernah mengetahuinya, ia hanya mempelajarinya di beberapa buku kuno. Ia tidak menyangka pemilik inti sihir ini benar-benar menguasai teknik rahasia ini. Dan menilai dari fluktuasi yang baru saja dipancarkan, tubuh jiwa yang tersembunyi di dalam inti sihir sebenarnya masih utuh. Anak kecil, kamu harus melewatinya. Yao Lao menatap Xiao Yan dengan mata terpejam dan bergumam dengan suara rendah. Perjuangan yang datang dari tubuh Xiao Yan hanya bisa didukung oleh Xiao Yan sendiri masa lalu, bahkan dia tidak dapat memberikan bantuan apapun. Bagaimanapun, pemilik tubuh ini tetaplah Xiao Yan. Bahkan jika dia bisa memberinya kekuatan tempur tingkat Do Huang untuk sementara, dia tidak akan bisa tiba-tiba meningkatkan kekuatan jiwanya. Namun yang tidak diketahui Yao Lao adalah situasi Xiao Yan tidak seserius yang dia kira. Tubuh jiwa dalam inti sihir memang utuh.
Bahkan jika binatang ajaib itu tidak pandai dalam kekuatan jiwa, tidak peduli apa, itu tetaplah binatang ajaib tingkat ke-7 master pertarungan, tapi tidak menyangka bahwa ya, master pertarungan kecil ini sebenarnya memiliki kekuatan jiwa yang sebanding dengan alkemis kelas 5. Tidak hanya itu, Xiao Yan juga memiliki pengalaman di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, ia pernah menghadapi krisis perebutan tubuh. Dibandingkan dengan saat itu, serangan jiwa yang dibawa oleh elang awan ungu api hitam tingkat ke-7 ini sangatlah sederhana tidak penting. Tubuh jiwa yang kejam itu mengeluarkan jeritan yang tajam, mencoba untuk secara langsung menghancurkan jiwa Xiao Yan sendiri. Tetapi sebelum ia dapat melakukan gerakan apapun, Xiao Yan mengatur pertahanan jiwa terlebih dahulu untuk menahannya. Dari mana datangnya binatang berambut datar itu dan berani berlari liar di wilayahku? Melihat tubuh jiwa berbentuk elang yang mengamuk di dalam tubuh, Xiao Yan juga mencibir, meskipun kekuatan jiwanya tidak terlalu tinggi sekarang. Kuat, tetapi dalam hal penggunaan kekuatan jiwa, bahkan Yao Lao di masa kejayaannya tidak dapat dibandingkan dengan dia. Bagaimanapun juga, dia adalah jiwa tingkat kaisar yang serius di kehidupan sebelumnya. Di bawah kendali Xiao Yan, kekuatan jiwa tak kasat mata juga terkondensasi menjadi makhluk berbentuk naga. Tepat ketika dia hendak melakukan kontes head-to-head dengan tubuh jiwa Black Flame Purple Cloud Eagle, seberkas api hitam tiba-tiba muncul. Muncul di depan naga jiwa, dan melihat api hitam, elang awan ungu api hitam, yang masih penuh aura kekerasan, tiba-tiba menunjukkan kepanikan dan mulai mundur dengan putus asa. Mungkinkah dikatakan, benda ini dapat menahan tubuh jiwa? Melihat pemandangan ini, Xiao Yan juga sedikit senang. Asal mula api hitam ini sangat misterius itu berasal, tapi kelihatannya seperti ini, elang awan ungu api hitam sepertinya sangat takut padanya, jadi selama aku mengendalikannya, kupikir aku bisa dengan mudah menghadapi binatang berambut datar ini. Tapi sebelum Xiao Yan bisa mengendalikannya, api hitam itu keluar dengan sendirinya, langsung menutupi Black Flame Purple Cloud Eagle yang hendak mundur. Black Flame Purple Cloud Eagle yang awalnya arogan terjebak oleh api hitam itu mengeluarkan jeritan ketakutan, tapi tidak peduli seberapa kerasnya dia berjuang, dia tidak bisa menghilangkan api hitam yang aneh itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, elang awan ungu api hitam berhenti meronta. Ketika api hitam menghilang, tubuh jiwa berbentuk elang yang awalnya penuh aura ganas benar-benar lenyap, digantikan oleh kekuatan jiwa yang sangat kuat, pikir Xiao Yan tentang hal itu, dan segera membentuk segel tangan untuk secara langsung memurnikan energi jiwa murni ini. Anda harus tahu bahwa sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Secara umum, itu hanya akan meningkat secara bertahap seiring bertambahnya usia atau kekuatan. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan jiwa dengan cepat, Anda hanya dapat melatih keterampilan jiwa atau mengambil. Sungguh harta yang aneh langit dan bumi, dan sekarang, setelah dimurnikan oleh api hitam, monster tingkat ke-7 yang mungkin menyebabkan banyak masalah baginya telah menjadi tonik yang hebat kejutan yang tidak terduga. Meskipun Xiao Yan dapat memperoleh energi jiwa ini jika dia menghancurkan tubuh jiwa elang awan ungu api hitam, tetapi dalam proses kedua sisi bertabrakan satu sama lain, sebagian energinya harus dihilangkan, dan kualitasnya mungkin tidak seperti itu, ini murni dengan pemurnian langsung. Elang awan ungu api hitam jenis ini pada dasarnya licik, jadi meskipun sudah mati, ia masih menemukan cara untuk menyembunyikan jiwanya di dalam inti sihir agar mudah merebut tubuhnya sebenarnya berhasil. Tapi sayangnya, ia bertemu dengan Saint of Demonic Kurat yang memiliki pengalaman hidup masa lalu, dan ada api hitam di tubuhnya yang secara khusus menahannya, yang mengurangi energinya untuk membuat pakaian pernikahan untuk orang lain. Merasakan aura ganas dari penampilan Xiao Yan menghilang, Yao Lao juga menghela nafas dengan lembut. Tampaknya tubuh jiwa yang menyerang Xiao Yan telah menghilang, merasakan energi yang berkali-kali lipat lebih ganas dari sebelumnya keluar dari tubuh Xiao Yan. Wajah Yao Lao menjadi gelap. Dia berpikir bahwa apa yang paling dia khawatirkan telah terjadi, tetapi setelah merasakan dengan cermat, dia menemukan bahwa meskipun energi dalam diri Xiao Yan keras, itu tidak penuh permusuhan seperti sebelumnya untuk merebut tubuh yang disebabkan. Dia melihat ke bawah dan dengan cepat menemukan sumber energi kekerasan. Dia melihat bahwa inti sihir tingkat ke-7 yang awalnya dipegang oleh Xiao Yan telah hancur menjadi bubuk. Energi agung itu berasal dari inti sihir yang rusak mengalir ke tubuh Xiao Yan. Melihat pemandangan ini, hati Yao Lao berangsur-angsur tenggelam. Meskipun dia mengetahui bahwa Xiao Yan tidak dibawa pergi oleh Black Flame Purple Cloud Eagle, dia tidak bisa bahagia karena dengan kekuatan Xiao Yan, dia bisa langsung menyerapnya. Dengan energi inti sihir,
hanya ada satu akhir, kematian karena ledakan tubuh. Belum lagi inti sihir tingkat ke-7, bahkan inti sihir tingkat terendah tidak dapat dihirup begitu saja. Bahkan jika makhluk tingkat doang menyerap inti sihir tingkat pertama, ada kemungkinan besar itu akan meledak di tempat. Ini bukan karena energi inti sihir begitu kuat, tetapi karena energi dalam inti sihir ini mewarisi faktor kekerasan dari Warcraft itu sendiri, dan hampir tidak mungkin untuk dimurnikan. Hanya beberapa alkemis tingkat lanjut yang mampu menyempurnakannya energi diekstraksi dan disempurnakan menjadi berbagai ramuan. Apa yang diserap Xiaoyan saat ini bukanlah inti sihir tingkat pertama biasa, tetapi inti sihir tingkat ke-7. Itu energi yang sebanding dengan level Douzong. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang ahli pertarungan kecil seperti dia? Pada saat ini, Xiaoyan juga menyadari masuknya energi menakutkan itu. Dia memurnikan energi jiwa dengan ketenangan pikiran dan mendekati akhir, tetapi dia merasakan energi kekerasan yang jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri yang mengganggunya tubuhnya, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit pucat. Dia segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan tubuhnya, dan kemudian menemukan cairan kental berwarna ungu kehitaman mengalir di meridiannya, dan energi kekerasan datang dari cairan ini. Xiaoyan tiba-tiba mengenalinya binatang ajaib. Tanpa diduga, elang awan ungu api hitam tidak hanya menyembunyikan tubuh jiwanya di dalam inti sihir, tetapi juga menyembunyikan esensi darah di dalamnya. Energi ini tidak ada artinya bagi Demon Uratsane di kehidupan sebelumnya, tapi itu adalah eksistensi yang sulit dia lawan sekarang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak, energinya jauh melampaui apa yang dapat dia tanggung sekarang. Tetapi pada saat ini, api hitam muncul kembali. Energi yang awalnya keras sepertinya ditarik oleh suatu kekuatan dan dituangkan ke dalam api hitam dengan sendirinya. Esensi darah juga terus-menerus dituangkan ke dalam api hitam pada saat yang sama, Fen Jue di dalam tubuhnya mulai beroperasi dengan sendirinya. Biasanya, Fen Jue hanya dapat berevolusi jika dia melahap api, tetapi sekarang dia jelas tidak menelan api apapun, Fen Jue masih menunjukkan tanda-tanda evolusi. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa api hitam ini juga telah berevolusi, karena levelnya telah ditingkatkan, jadi Fen Jue juga telah berevolusi dengan sendirinya. Meski dia belum pernah mendengar tentang api yang bisa berevolusi, inilah satu-satunya jawaban yang bisa menjelaskan situasi saat ini. Xiaoyan tidak terlalu memikirkan masalah ini, karena dia masih harus terus memurnikan energinya. Meskipun sebagian besar energi dan esensi darah telah tersedot oleh api hitam, sebagian kecil masih tersisa di tubuh Xiaoyan, sedikit energi saja sudah cukup untuk membuat Xiaoyan merasakan sakit parah yang menembus sumsum tulangnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera mengerahkan kekuatan jiwa di tubuhnya untuk menekan sisa energi kekerasan. Dengan kekuatannya saat ini, secara alami tidak mungkin untuk memurnikan semuanya, masih tidak bisa lepas dari akhir ledakan dan kematian. Aku melihat jejak tangan Xiaoyan berubah, dan sepasang sayap ungu kehitaman yang tampak seperti zat muncul dari punggungnya. Itu adalah keterampilan bertarung terbang yang diperoleh Xiaoyan dari gua sayap awan ungu. Dengan kemunculan Ziyunyi, energi kekerasan yang mengamuk di tubuh Xiaoyan segera mengalir ke dalamnya seolah-olah telah menemukan jalan keluarnya. Energi itu hampir menggandakan luas Ziyunyi, dan bahkan pola ungu asli pada sayap hitam memilikinya juga menjadi jauh lebih rumit. Sayap awan ungu dan elang awan ungu api hitam memiliki asal yang sama, jadi Xiaoyan hanya menggunakan energi ini untuk memperkuat sayap awan ungu. Setelah menyelesaikan masalah energi, Xiaoyan berkonsentrasi menangani esensi darah di tubuhnya. Energi dari sisa esensi darah ini memang kuat, namun setelah sebagian besar diserap oleh api hitam dan sebagian dikirim ke sayap Ziyun, sisanya tidak lagi menjadi ancaman besar, memurnikan sedikit saripati dan darah dalam tubuh. Yao Lao di luar menghela nafas lega ketika dia melihat aura kekerasan di tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik, tapi dari kelihatannya, si kecil ini seharusnya berhasil mengatasi kesulitan tersebut. Meskipun esensi darah itu lemah, tapi Xiaoyan masih menyempurnakannya selama sehari semalam sebelum menyempurnakannya sepenuhnya. Ini karena dia memiliki kekuatan jiwa yang kuat sisa sari darahnya. Ketika jejak energi terakhir dimurnikan, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Cahaya ungu kehitaman melintas di matanya, dan kemudian, aura bergelombang datang dari Xiaoyan lebih kuat dari sebelumnya. Ia bahkan secara langsung menembus penghalang Master Do dan mencapai ranah Master Do Agung.
Sudahkah kamu menerobos ke petarung hebat? Merasakan energi kuat yang datang dari tubuhnya, Xiao Yan juga menghela nafas dengan lembut. Itu memang esensi dan darah monster tingkat ke-7 yang bisa menyelamatkannya beberapa nyawa. Latihan keras Yue, tidak hanya itu, selama proses pemurnian esensi dan darah, sebagian dari esensi dan darah juga menembus ke dalam tubuh dan meridiannya, yang juga memperkuat tubuhnya sampai batas tertentu. Menurut perkiraannya, kekuatan fisiknya saat ini tidak kalah dengan monster tingkat ketiga. Lagi pula, Baji Beng yang ia latih sebelumnya juga memiliki syarat kekuatan fisik tertentu, sehingga ia belum mengendurkan kekuatan fisiknya dari awal. Temperingnya, ditambah dengan penguatan esensi dan darah Black Flame Purple Cloud Eagle, bahkan lebih bertenaga. Jika dia bertarung dengan Simo sekarang, situasinya pasti tidak akan sama sulitnya seperti terakhir kali, dan dia pasti akan membunuhnya secara langsung bahkan tanpa menggunakan penguasa gelombang pemecah api. Selain peningkatan kekuatan 9 neter api, Xiao Yan bahkan lebih senang dengan penguatan sayap Ziyun. Sayap Ziyun yang asli hanya dibuat oleh hitam tingkat kelima Flame Ziyun Eagle. Level tersebut harus dianggap sebagai keterampilan bertarung tingkat menengah atau lanjutan dari level Xuan, dan kecepatan terbangnya tidak sebaik sayap transformasi semangat juang yang sebenarnya. Tetapi sekarang, kecepatan yang dapat diberikan oleh sayap Ziyun yang diperkuat sudah pasti, tidak kalah kuatnya dengan Raja Petarung sesungguhnya. Namun, meskipun kecepatan Ziyunyi menjadi jauh lebih cepat, jumlah energi bertarung yang dibutuhkan untuk menggunakannya juga meningkat beberapa kali lipat. Namun, Xiao Yan tidak mengkhawatirkan pasokan energi pertarungan. Dia sendiri adalah seorang alkemis dan dapat menyempurnakan pemulihan kipil, dan dia baru saja merasakannya dan menemukan bahwa Feng Jue-nya telah berevolusi sedikit. Seperti yang dia duga sebelumnya, api hitam memang berevolusi. Setelah menyerap esensi dan darah elang awan ungu api hitam, kekuatan api hitam meningkat pesat, yang juga menyebabkan promosi Feng Jue dari level bawah Xuan, pada level Xuan menengah, itu sudah cukup untuk mendukung pemborosan Ziyunyi. Tentu saja, ini mengacu pada penerbangan jarak normal. Jika Anda ingin mengandalkan Ziyunyi untuk melakukan perjalanan jarak jauh, itu masih tidak realistis, kecuali Feng Jue-nya dapat berevolusi ke tingkat bumi, atau kekuatannya dapat menembus ke Doowang, tetapi kemudian sekali lagi, jika kamu sudah menjadi Raja Petarung, maka kamu harus menggunakan semangat juang tersebut untuk berubah menjadi sayap yang menyimpan semangat juang. Setelah api hitam menyelesaikan evolusinya, sebuah informasi aneh muncul di benak Xiao Yan. Baru kemudian dia mengetahui asal mula api hitam di tangannya. Itu berasal dari sejenis burung yang disebut burung 9 neter dari Warcraft, sebenarnya agak kurang tepat untuk dikatakan bahwa itu adalah Warcraft, karena ia bukanlah produk dari dunia ini, melainkan mengembara ke benua Doki dari dunia lain. Menurut pengantar informasi tersebut, burung 9 neter hanyalah bentuk utama dari kelompok ini. Jika terus berevolusi, ia akan menjadi binatang super yang disebut Phoenix kuno, dan api 9 neter juga akan meningkat seiring dengan itu kekuatan. Naik dan berevolusi menjadi api yang lebih kuat. Xiao Yan bukanlah burung 9 neter, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk berevolusi menjadi burung Phoenix kuno. Namun, menilai dari fakta bahwa 9 neter api menelan esensi dan darah elang awan ungu api hitam sebelumnya, 9 ini neter fire sepertinya mampu menyerap darah binatang ajaib lainnya. Untuk terus berevolusi, itu pasti monster burung. Esensi dan darah monster tingkat ke-7 hanya dapat mengubahnya menjadi bentuk utamanya. Jika kamu ingin berevolusi menjadi apa yang disebut api abadi, kamu harus menemukan monster tingkat Kaisar Dou, kan? Mau tak mau menertawakan dirinya sendiri setelah menelusuri informasi itu. Dia tersenyum. Meskipun dia juga mendambakan api abadi, dengan kekuatannya saat ini, jelas sulit untuk mencapai tujuan ini. Faktanya, alasan mengapa 9 neter api dapat menyelesaikan evolusinya kali ini adalah karena elang awan ungu api hitam memiliki jejak darah burung Phoenix kuno di tubuhnya, itu tidak akan mampu mengubah 9 neter api. Manfaat yang dia peroleh dari Black Flame Purple Cloud Eagle tidak hanya terbatas pada ini. Kekuatan jiwa Xiao Yan juga telah meningkat, dan kemajuannya jauh lebih besar daripada semangat juangnya. Bagaimanapun, dia telah secara langsung menyempurnakan tubuh jiwa ke-7, monster level. Menurut perkiraannya, kekuatan jiwanya sekarang dapat dianggap sebagai eksistensi puncak bahkan di antara alkemis kelas 6. Jika diubah menjadi alam jiwanya saat ini harus dianggap sebagai puncak alam fana tengah, dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam fana akhir.
Artinya, kekuatan Xiaoyan masih belum cukup untuk mendukungnya dalam menyempurnakan ramuan tingkat tinggi. Jika tidak, dia akan menjadi alkemis kelas 6 sejati sekarang. Setelah merasakan peningkatannya kali ini, Xiaoyan bahkan memiliki keinginan untuk membangun kuil untuk Black Flame Purple Cloud Eagle. Bahkan dia sedikit malu untuk mendapatkan manfaat ini, tapi mempertimbangkan apakah Brother Eagle in the Sky Spirit akan dia menyerah ide yang agak tidak realistis ini setelah bisa membentaknya. Setelah mengetahui perubahan pada Xiaoyan, Yao Lao juga sangat terkejut. Meskipun dia adalah seorang Douzun yang kuat, dia belum pernah mendengar hal aneh seperti itu. Saya keluar dan berbicara singkat tentang perubahan dan peningkatan Black Flame. Pada periode berikutnya, Xiaoyan tidak memiliki waktu luang karena menerobos Great Dough Master, malah menjadi lebih sibuk, karena kali ini Xiaoyan mengandalkan kekuatan luar untuk menerobos masih sedikit tidak nyaman. Dia sangat lega sehingga dia menugaskannya tugas berburu 10 monster tingkat ketiga dalam satu hari. Di satu sisi, untuk meredam semangat juang di tubuh Xiaoyan, dan di sisi lain, untuk mengumpulkan bahan terakhir untuk menyempurnakan pil teratai darah. Xiaoyan telah menambahkan tugas lain pada dirinya, yaitu mengumpulkan api sebanyak mungkin. Atributkan darah monster. Latihan berburu kejam semacam ini hanya berlangsung selama sebulan sebelum dihentikan oleh Yao Lao. Alasannya sangat sederhana, karena pembunuhan gila-gilaan Xiaoyan bulan ini, semua monster dengan kekuatan di atas level 3 di pegunungan binatang ajaib bersatu, dan bahkan monster tingkat keempat muncul beberapa kali. Meskipun Xiaoyan juga memiliki sarana untuk melawan monster tingkat keempat, Yao Lao tahu bahwa jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat monster tingkat yang lebih tinggi akan mendapat masalah. Selama pertempuran, Xiaoyan juga menemukan bahwa suaranya sebenarnya bercampur dengan suara samar burung phoenix. Menurut spekulasinya, mungkin itu karena dia menyerap esensi dan darah Black Flame Purple Cloud Eagle dan mewarisinya dengan jejak darah phoenix kuno di tubuhnya. Dalam hal ini, jika dia menemukan keterampilan bertarung Sonic lain yang cocok dengannya, Xiaoyan pasti akan memiliki lebih banyak kartu truf, dan kebetulan tumpukan benda misterius di kotak terakhir, di dalam gua. Di antara keterampilan bertarung level, kebetulan ada keterampilan bertarung Sonic yang cocok untuk latihan. Selain keterampilan bertarung Sonic, Xiaoyan juga mencurahkan energinya untuk hal lain. Selama periode berburu ini, dia juga mengumpulkan beberapa api binatang buas. Di waktu luangnya selama pelatihan, dia juga mulai menggunakan beberapa latihan api binatang ini disebut Flame Jue, yang merupakan skill bertarung terbaik dari Demon Flame Valley. Meskipun prosesnya agak merepotkan, namun dapat menciptakan api semu yang luar biasa yang disebut Transformation Fire. Ini juga merupakan kartu truf yang telah dipersiapkan Xiaoyan untuk dirinya sendiri. Kartu truf ini tidak hanya sebagai persiapan untuk pergi ke Kekaisaran Izumo, tapi juga untuk mencegah hal lain. Selain tidak ingin menjelaskan asal-usul benda ini kepada Yao Lao, ada alasan lain, yaitu untuk mencegah Yao Lao. Sampai saat ini, Xiaoyan masih belum bisa sepenuhnya mempercayai Yao Lao. Bukan karena Yao Lao telah melakukan hal buruk padanya, hanya saja pengalaman di kehidupan sebelumnya membuatnya sulit mempercayai orang lain, jadi dia melakukan ini. Dia harus memastikan bahwa, jika Yao Lao seperti pria di kehidupan sebelumnya, setidaknya dia akan yakin bahwa dia bisa melindungi dirinya sendiri. Jika api yang diubah berhasil dikondensasi, maka Xiaoyan dapat menggunakannya untuk melakukan gerakan ciptaan sendiri yang paling dia banggakan di kehidupan sebelumnya, Demonic Fury Fire Lotus. Teratai api murka iblis adalah jurus yang diciptakan oleh Xiaoyan di kehidupan sebelumnya, dan itu juga merupakan keterampilan bertarung yang membuatnya terkenal awalnya. Bahkan keterampilan bertarung tingkat Xuan hanya ada sedikit, dan mereka telah mengatasi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya semuanya dengan mengandalkan teknik teratai api yang mereka ciptakan sendiri. Oleh karena itu, meskipun dia kemudian memiliki keterampilan bertarung yang lebih maju, dia masih menghabiskan banyak waktu untuk meningkatkan keterampilan bertarung ini, menjadikannya dari level Xuan asli ke level yang bahkan level surga tidak dapat menandinginya. Keterampilan bertarung ini membutuhkan penggabungan berbagai api bersama-sama dan menstimulasi faktor penghancur di dalamnya untuk menciptakan teratai api yang kuat. Beginilah cara Xiaoyan mendapat gelar, Saint of Demonic Wrath, di kehidupan sebelumnya. Setelah mendapatkan api iblis teratai murni, kekuatan teratai api miliknya mencapai puncaknya. Untuk membuat efek pola klan menjadi lebih kuat, dia juga menemukan cara untuk mendapatkan dua api aneh lainnya yang sangat kuat, dan gabungkan keduanya, ke dalam teratai api,
dan yang akhirnya lahir adalah teratai api kehancuran yang bahkan akan menakuti para biksu petarung tingkat tinggi. Dalam kehidupan ini, inilah alasan mengapa Xiao Yan memilih untuk berlatih Feng Jue. Ketika dia melihat teknik ini, dia bahkan merasa bahwa itu dibuat khusus untuknya, karena kekuatan Demonic Fury Fire Lotus miliknya bergantung pada kualitasnya. Api yang paling kuat di dunia tidak diragukan lagi adalah api alien. Di kehidupan sebelumnya, Xiao Yan hanya menggunakan fusi api biasa di awal, jadi kekuatannya hanya setingkat level Xuan pada awalnya. Tapi dengan Feng Jue, itu berarti dia bisa memurnikan berbagai jenis api aneh pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, kekuatan Demon Fury Fire Lotus hanya akan menjadi lebih menakutkan dari kehidupan sebelumnya. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, masih sangat sulit untuk melatih keterampilan bertarung setingkat Nong Yan Jue. Jika bukan karena fakta bahwa dia memurnikan tubuh jiwa elang awan ungu api hitam, itu akan meningkat pesat kekuatan jiwa, hanya saja saya khawatir dia bahkan tidak dapat menyelesaikan langkah pertama dengan lancar sekarang. Meski begitu, Xiao Yan masih membutuhkan waktu 4 bulan untuk menciptakan gumpalan api yang berubah menjadi api. Yang harus ia lakukan selanjutnya adalah mengumpulkan berbagai api hewan agar gumpalan api tersebut bisa diubah menjadi api baginya untuk menggunakan Demon Murat Fire Lotus. Sangat disayangkan darah monster yang dikumpulkan Xiao Yan belum terkumpul seluruhnya. Sudah waktunya untuk pergi. Xiao Yan menghela nafas pelan. Meskipun dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam beberapa bulan terakhir untuk memurnikan api, budidaya semangat juangnya belum turun ayahnya di kota hutan, apalagi kekuatan tempur aslinya. Apakah kamu siap untuk pergi? Yao Lao menggoda, apa yang akan kamu lakukan dengan pengantin cilik itu? Tinggalkan dia di sini. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku punya pengaturan sendiri yang diabaikan. Kata-kata Yao Lao. Dengan sedikit ejekan, dia perlahan berjalan menuju kabin yang dia bangun. Peri medis kecil itu sedang duduk di depan kompor obat kecil seperti biasa, menyesuaikan resep barunya. Setelah melihat Xiao Yan, dia sedikit terkejut, "Mengapa kamu kembali sepagi ini?" "Saya belum mulai memasak." Sebelum peri medis kecil itu bangun, Xiao Yan dengan lembut menahannya dan berkata sambil tersenyum, "Istirahatlah yang baik. Biarkan aku memasak hari ini." "Bisakah kamu memasak?" Peri medis kecil itu sedikit bingung, lagi pula, Xiao Yan belum pernah memasak sebelumnya. Meski ia juga pernah memanggang ikan, namun memanggang ikan dan memasak jelas tidak bisa digeneralisasi. "Sejujurnya, saya adalah koki nomor 1 di benua Doki." Membual. Tentu saja, peri medis kecil tidak akan percaya bahwa Xiao Yan mengatakan yang sebenarnya, tetapi ketika dia secara pribadi mencicipi makanan yang dimasak Xiao Yan, dia tidak senang. "Saya harus mengakui bahwa keterampilan memasak orang ini memang jauh lebih baik daripada saya." "Sial, kenapa kamu memasak begitu enak? Apa yang akan saya lakukan jika berat badan saya bertambah nanti?" "Lebih kuat." Yan tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan selalu kuno dan berbicara seolah-olah kamu bukan anak kecil." Peri medis kecil itu berkata dengan nada tidak puas, "Mengapa kamu begitu baik hari ini dan ingin memasak untukku? Pergi. Makanan ini adalah ucapan terima kasih karena telah datang memasak untukku selama ini." "Apakah kamu akan pergi?" Dokter kecil itu terkejut sejenak, lalu mengangguk, "Oke, aku sedikit bosan tinggal di sini. Kapan kita akan berangkat?" "Dalam beberapa hari, aku harus mencari tempat untuk menenangkanmu terlebih dahulu." Mendengar kata-kata Xiao Yan, dokter kecil itu menjadi sedikit panik. "Maksudmu? Bahwa kamu?" Setelah masa sendirian ini, dia sudah mengembangkan ketergantungan yang mendalam pada Xiao Yan. Faktanya, ini dilakukan dengan sengaja oleh Xiao Yan. Gadis racun langit ini masih anak-anak. Dia hanya perlu mengisolasinya dan membantu dia beberapa kali di saat-saat paling kritis, yang cukup meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatinya. "Yah, tempat yang aku tuju kali ini agak berbahaya. Tidak nyaman membawamu bersamaku." Xiao Yan berkata perlahan, "Jangan khawatir, aku sudah mengatur tempat untukmu. Kamu belum selalu ingin menjadi dokter yang menyelamatkan dunia dan menyelamatkan orang. Saya akan menemukan cara untuk membantu Anda menemukan klinik medis milik Anda." Tapi, peri medis kecil itu membuka mulutnya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat ekspresi Xiao Yan, dia tahu bahwa dia tidak mau. Akan berubah pikiran, tapi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan bekerja dengan sikap tertekan. "Oke, jangan terlalu sedih.
Apakah kamu ingin tahu di mana aku bisa menempatkanmu? Xiao Yan memandangi tatapan cemberut dokter kecil itu dengan penuh minat, mengetahui bahwa usahanya selama periode ini telah mencapai banyak hal, tentu saja semua usaha tersebut tidak akan sia-sia karena tindakan tersebut. Di mana itu? Kampung halamanku, kota Wutan. Xiao Yan berkata dengan tenang. Bahkan jika dia tidak membawa dokter peri kecil itu ke Kekaisaran Izumo, dia tidak akan membiarkan dokter peri kecil itu meninggalkan tempat di bawah kendalinya. Wutan kota ini adalah wilayah keluarga Xiao mereka, dan merupakan pilihan terbaik untuk menempatkan peri medis kecil di sana. Terlebih lagi, koin emas dan keterampilan yang dia peroleh di dalam gua secara alami tidak berguna untuk dia simpan, tetapi dia dapat memberikannya mereka kepada ayahnya, biarkan dia meningkatkan kekuatannya. Apakah kamu dari kota Wutan? Peri medis kecil itu terkejut. Meskipun kota Wutan adalah sudut kecil di Kekaisaran Jiama, dibandingkan dengan desa kecil tempat dia berada, tidak diragukan lagi kota ini adalah tempat yang makmur. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang makmur. Kota kecil tetaplah sebuah kota. Belum lagi jika dibandingkan dengan desa kecil, bahkan jika dibandingkan dengan kota terbesar di dekatnya, ia tetaplah sebuah kota raksasa. Aku bukan hanya penduduk asli kota Wutan, tapi juga tuan muda kota Wutan. Xiao Yan. Bercanda setengah bercanda, tetaplah di sana dan aku akan kembali menjemputmu setelah aku menyelesaikan pekerjaanku. Tahu betul, jika kamu ingin mempertahankan seseorang sepenuhnya, sebenarnya kamu tidak perlu selalu bersamanya. Hanya dengan meninggalkannya untuk jangka waktu tertentu dia baru bisa menyadari pentingnya dirimu, sehingga saat kamu tampil di hadapannya dia tidak akan terlalu bergantung padamu. Xiao Yan hanya tinggal di kota Wutan selama 3 hari sebelum berangkat. Dan selama 3 hari ini, dia menghabiskan sebagian besar waktunya menangani urusan klinik medis untuk peri medis kecil punya waktu ketika dia punya waktu luang. Dia kembali ke keluarga Xiao untuk bertemu Xiao Zhan dan meninggalkan beberapa barang. Jika tidak, sikap keluarga Xiao yang memperlakukan seni bela diri dan keterampilan bertarung tingkat lanjut Huang sebagai harta karun benar-benar membuatnya sedikit tidak bisa ditoleransi. Saat dia kembali kali ini berikan saja senapan kepada keluarga Xiao sebagai ganti meriam. Dia tidak terlalu sering menggunakan keterampilan bertarung seni bela diri yang dia peroleh di dalam gua, tetapi itu tidak diragukan lagi merupakan aset besar bagi keluarga Xiao. Selain itu, setelah dia menghancurkan keluarga He dan kelompok tentara bayaran sarang ular, dia juga mereka menemukan banyak hal di tangan mereka, dan saat ini hampir semuanya dilemparkan ke Xiao Zhan. Dengan benda-benda ini, keluarga Xiao pasti bisa menjadi penguasa tertinggi kota Wutan dalam waktu singkat. Namun, Xiao Yan tetap menyuruh Xiao Zhan untuk melakukan hal-hal tersebut secara perlahan dan tidak sekaligus, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Awalnya, dia ingin memiliki serangkaian langkah bumi yang cocok untuk budidaya Xiao Zhan dia, tapi setelah ragu-ragu, dia tetap tidak mengeluarkannya. Keterampilan tingkat bumi secara alami tidak ada artinya di matanya, tetapi itu terlalu berharga bagi Kekaisaran Jiama. Jika berita itu bocor secara tidak sengaja, itu akan membawa bencana bagi keluarga Xiao. Keterampilan bertarung yang cocok untuk Xiao Zhan, dan sisanya akan diberikan kepadanya saat dia kembali lagi. Selain koleksi tersebut, dia juga memberi Xiao Zhan 2 pil pemecah penghalang hati ungu. Pil jenis ini dapat meningkatkan Great Dou Master dengan 1 bintang. Xiao Zhan masih agak jauh dari Douling, dan bakatnya tidak sama, itu tidak bagus. Jadi kita hanya bisa mengandalkan kekuatan luar seperti pil untuk meningkatkan kekuatan kita dengan cepat. Jika Xiao Zhan bisa naik ke level semangat juang, maka keluarga lain tidak akan mampu lagi bersaing dengan Xiao keluarga. Setelah menangani urusan keluarga Xiao, Xiao Yan fokus mendirikan klinik medis untuk peri medis kecil. Klinik medis tersebut secara alami berlokasi di wilayah keluarga Xiao, sehingga jika terjadi sesuatu, keluarga Xiao dapat merawatnya. Dari itu, Xiao Yan mengurus semua pembelian klinik medis, dan peri medis kecil baru saja membantu. Namun, yang tidak diketahui oleh peri medis kecil itu adalah bahwa Xiao Yan juga melakukan 2 hal lainnya. Salah satunya adalah menemukan beberapa gangster dan membiarkan mereka pergi ke pusat medis untuk menimbulkan masalah dari waktu ke waktu, dan yang lainnya adalah untuk menemukan ayahnya. Sebuah tim pengawal khusus diminta untuk secara diam-diam melindungi peri medis kecil, yang bertanggung jawab melawan para gangster tersebut, dan untuk, secara tidak sengaja, mengungkapkan bahwa mereka dikirim oleh Xiao Yan. Adapun para gangster kecil itu, Xiao Yan juga memberi mereka racun terlebih dahulu.
Hanya penawar racun biasa yang dapat mendetoksifikasi mereka. Ini secara alami untuk mencegah mereka membuat masalah, dan penawar racun disediakan oleh mereka yang bertanggung jawab memainkan peran tersebut yang mengusir mereka ada di tangan pengawalnya, dan tentu saja dia juga membius pengawalnya. Penawarnya ada di tangan Xiao Zhan. Untuk berjaga-jaga, dia meninggalkan beberapa pada peri medis kecil sebelum pergi. Cincin itu berisi bola 9 meter api yang dia simpan di dalamnya. Jika Anda menemukan sesuatu yang lebih kuat, buang saja benda itu. Setelah menyelesaikan semua urusan, Xiaoyan secara resmi pergi ke Kekaisaran Izumo. Dia juga mengunjungi Kekaisaran Izumo di kehidupan sebelumnya, tapi itu sudah lama sekali, jadi dia tidak mengingat rutenya dengan jelas. Yan juga membeli peta detail dari rumah lelang Mitre dan melakukan persiapan lengkap sebelum resmi berangkat. Karena kota Utan relatif terpencil, Anda harus melintasi hampir seluruh Kekaisaran Garma untuk mencapai Kekaisaran Izumo. Selain itu, terdapat jarak tertentu antara Kekaisaran Izumo dan Kekaisaran Garma itu sendiri. Begitupun jika Anda menggunakan Xiyun Wing on the Jalan, Xiaoyan membutuhkan waktu hampir sebulan untuk tiba di Kekaisaran Izumo. Tentu saja, ini juga alasan mengapa Xiaoyan tidak terburu-buru. Ketika energi bertarungnya habis, dia tidak memilih untuk menggunakan pil pemulihan Qi untuk memulihkannya untuk memulihkan energi bertarungnya. Butuh waktu lama baginya. Untuk waktu yang lama, jika dia memilih untuk tetap menggunakan pil pemulihan Qi untuk pulih, dia akan dapat mencapai Kekaisaran Izumo dalam waktu kurang dari 10 hari. Selama hampir sebulan perjalanan ini, Xiaoyan tidak tahu berapa kali dia mengulangi proses menghabiskan energi bertarungnya dan kemudian memulihkannya secara bertahap. Selama proses yang membosankan ini, tubuhnya secara bertahap menguat secara perlahan dan halus dari Kekaisaran Izumo, kekuatannya juga meningkat ke level Master Bintang 5. Setelah tiba di Kekaisaran Izumo, Xiaoyan menyingkirkan sayap Xiyun miliknya. Kekaisaran Izumo jauh lebih berbahaya daripada Kekaisaran Gama. Meskipun tidak semrawut wilayah sudut hitam, itu masih merupakan wilayah yang sangat berbahaya Kekaisaran Gama. Bahkan jika seseorang mengenali keterampilan bertarung terbang, mereka akan sedikit iri, tetapi di Kekaisaran Izumo, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan memiliki keinginan untuk merebut harta karun itu. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah yang tidak perlu ini, dia tidak menggunakan Xiyunyi untuk terburu-buru dalam perjalanannya. Selain itu, peta di tangannya hanya menjangkau Kekaisaran Izumo dan tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan jika dia ingin terbang, dia tidak tahu harus terbang kemana. Bagaimanapun, meskipun keluarga Mitre kuat, mereka hanya ada di Kekaisaran Gama. Ia tidak dapat mencapai Kekaisaran Izumo. Dan bahkan jika mereka benar-benar memiliki peta Kekaisaran Izumo, mereka harus pergi ke pusat kota Kekaisaran. Jelas tidak mungkin membelinya di kota kecil Utan. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan Xiaoyan ketika datang ke Kekaisaran Izumo adalah membeli peta paling detail untuk mengetahui wilayah Kekaisaran Izumo, sehingga ia dapat menemukan wilayah yang memenuhi syarat lahirnya Kekaisaran Izumo. Nether Poison Fire, jangan sampai dia terlihat seperti berlari seperti lalat tanpa kepala, pada akhirnya hanya membuang-buang waktu saja. Untungnya, tidak peduli apakah itu wilayah sudut hitam atau Kekaisaran Izumo, tidak peduli seberapa buruk lingkungannya, toko-toko ini masih normal. Setelah mendapatkan petanya, Xiaoyan tidak buru-buru berangkat, tetapi menemukan penginapan dan beristirahat untuk bermalam. Ketika keadaan kembali ke puncaknya, betapapun gilanya orang-orang di kedua tempat ini, mereka tetap harus makan, minum, dan buang air besar daerah. Tentu saja, toko yang bisa dibuka di tempat seperti itu bukanlah tempat yang serius. Harga di sini beberapa kali lebih mahal dari tempat biasa. Bahkan sebuah peta berharga puluhan ribu, kalau tidak, dia mungkin tidak mampu membeli peta sekarang. Hutan miasma racun, 100 pegunungan racun, rawa racun langit. Mata Xiaoyan menyapu peta di tangannya, dan akhirnya mendarat di 3 area yang ditandai dengan tanda bahaya negara yang terkenal dengan racunnya. Sebenarnya ada 3 tempat yang memenuhi syarat lahirnya api racun Netherworld. Namun, yang jelas ketiga wilayah ini juga sangat berbahaya, jika tidak maka tidak akan ditandai secara khusus di peta ini. Kekayaan dapat ditemukan dalam bahaya. Xiaoyan menghela nafas dengan suara rendah, menyimpan petanya, dan secara resmi berangkat menuju lokasi pertama. Lingkungan Kekaisaran Izumo memang jauh lebih buruk daripada Kekaisaran Gama. Dalam perjalanannya, Xiaoyan telah mengalami ratusan pertempuran, dan semuanya berusaha membunuh orang dan mencuri kekayaan karena miliknya pria berusia muda,
tetapi sebagian besar musuh dengan mudah ditangani olehnya. Hanya sekali ketika dia kurang beruntung bertemu dengan prajurit Do Wang yang kuat, dia memilih untuk melarikan diri. Dia menghabiskan hampir setengah tahun menjelajahi 2 dari 3 area berbahaya. Selama periode ini, dia juga menghadapi banyak krisis hidup dan mati, tetapi pada akhirnya dia menyelesaikannya satu persatu. Pelatihan semacam ini juga berada di ambang hidup dan mati membuatnya kekuatannya telah ditingkatkan. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja menyelesaikan terobosan lain dan berhasil mencapai ranah petarung hebat bintang 9. Dia hanya perlu berlatih dengan tenang untuk sementara waktu sebelum dia berhasil melawan roh tersebut. Kemampuan sekarang saatnya untuk mundur. Tidak ada jejak api aneh di kedua lokasi itu, tetapi ada banyak bahan obat aneh di tempat itu, dan ada banyak mayat di dalamnya yang pergi mencari harta karun tetapi mati di sana. Dia juga memperoleh banyak hal, tetapi dibandingkan dengan api aneh, hal-hal ini jelas tidak berarti. Hanya rawa racun langit yang tersisa. Xiao Yan melihat tanda terakhir di peta dan menghela nafas pelan. Menurut informasi yang dia peroleh sebelumnya, rawa racun langit ini adalah salah satu tempat yang paling berbahaya, bahkan Do Wang tidak bisa keluar setelah memasukinya, jadi dia menjadikannya sebagai yang terakhir. Tapi sekarang sepertinya dia masih harus pergi ke Sky Poison Swamp. Jika tidak ada Nether Poison Fire di Sky Poison Swamp, berarti sudah ada yang sampai di sana lebih dulu, atau tidak ada api aneh di Izumo Empire. Jika itu yang terjadi, maka setengah tahun berada di Kekaisaran Izumo hanya membuang-buang waktu saja. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Xiao Yan menyimpan petanya, berdiri lagi dan berjalan menuju rawa racun langit. Meskipun tempat itu adalah area terbatas kehidupan di Kekaisaran Izumo, Xiao Yan tidak takut ini. Tidak peduli betapa berbahayanya tempat itu hanya racun, dan tidak mungkin zombie bisa keluar. Rawa racun langit berbeda dengan 2 kawasan terlarang lainnya. Daerah sekitar 2 kawasan lainnya sepi, namun terdapat sebuah desa kecil di dekat pintu masuk rawa racun langit rawa. Untuk rawa racun langit pemahamannya harus lebih dalam daripada dunia luar, jadi Xiao Yan berencana untuk menanyakan informasi di sana terlebih dahulu dan bersiap sebelum masuk. Xiao Yan berjalan di sepanjang rute yang digambar di peta selama 1 jam lagi, dan kemudian dia melihat garis besar desa. Dia melihat ke desa terdekat, tetapi tidak ada kegembiraan di wajahnya, tampaknya tidak benar tentang desa. Hati-hati, aura di dalamnya agak aneh. Suara peringatan Yao Lao juga terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Saat dia hendak menggunakan sayap Ziyun untuk terbang ke langit untuk melihat situasinya, dia mendengar suara itu dari bukit di sebelahnya. Tiba-tiba terdengar suara aneh di gunung itu. Xiao Yan berbalik dan melihat sesosok tubuh berpakaian compang camping berguling menuruni lereng bukit dan kebetulan sedang berguling di depannya. Melihat sosok yang tidak bergerak, Xiao Yan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menginjak telapak kakinya dan segera menggunakan langkah eksplosif untuk mundur. Saat berikutnya, tubuh yang jatuh ke tanah seperti anjing mati tiba-tiba terbang dan terbang ke arahnya. Itu agak jauh dari tempat Xiao Yan awalnya, tapi karena Xiao Yan menghindarinya tepat waktu, serangannya meleset. Xiao Yan segera mengeluarkan penguasa Xuanzong dan melihat ke arah posisi sosok itu, hanya untuk menemukan bahwa di balik pakaian asli sosok itu yang compang camping, ada gambar yang sangat menakutkan yang tersembunyi. Walaupun orang ini masih berwujud manusia, namun tidak bisa lagi digambarkan sebagai manusia, kulitnya sangat pucat, dan banyak terdapat bercak mayat. Bagian tubuh yang terbuka sudah menunjukkan tanda-tanda pembusukan, terutama karena wajahnya yang sangat busuk, dan sepasang matanya terdapat bekas darah yang mengalir dari rongga matanya, yang terlihat cukup aneh. Sial, benda ini, zombie. Melihat sosok di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Dia tanpa sadar memikirkan beberapa film horor yang dia tonton sebelum dia melakukan perjalanan dari bumi. Penampakan zombie di sana sama persis dengan yang ada di depanku, tapi kenapa benda ini bisa muncul di benua Doki? Orang ini pasti telah diracuni oleh sejenis racun, atau racun beracun, dan berubah menjadi sesuatu seperti boneka. Suara Yao Lao juga sedikit serius hal seperti. Tidak ada yang salah dengan itu. Virus juga beracun. Xiao Yan mengangguk dengan pemahaman yang mendalam. Setelah menonton film zombie sejak dia masih kecil, dia tentu saja tidak akan memberikan kesempatan ini untuk dekat dengannya lagi untuk menerkam. Dia memanggil Jiwyu. Api itu langsung membakar benda mirip zombie di depannya menjadi abu. Tidak peduli apa yang menyebabkannya bermutasi,
Selama tidak ada sisa yang tersisa setelah membakar benda itu, tidak akan ada lagi ancaman. Anak kecil, jangan terlalu cepat. Setelah Xiao Yan menarik 9 neter api, Yao Lao berkata dengan cemas. Ada apa? Kita harus menangkapnya hidup-hidup dan mempelajarinya dengan cermat. Mungkin kita bisa menemukan penawar untuk mengatasinya. Lupakan saja, bagaimana jika kamu tetap tinggal dan terinfeksi juga? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Samar-samar dia ingat bahwa di film zombie yang pernah dia tonton sebelumnya, ada sekelompok protagonis yang mempertaruhkan nyawanya untuk menangkap zombie, tapi di dalam pada akhirnya mereka semua terbunuh karena hal ini. Dia tidak akan memberikan orang ini kesempatan untuk melukai dirinya sendiri. Apa yang kamu takutkan? Meskipun api hitammu bukanlah api yang aneh, itu tidak lebih buruk dari api yang aneh. Dengan itu, apalagi racun mayat, bahkan racun yang diberikan oleh pemegang tubuh racun jahat itu tidak akan bisa terpengaruh. Kamu tidak bisa melakukannya, apalagi ini, kata Yao Lao tanpa daya. Guru, apa yang kamu katakan masuk akal. Tetapi jika itu masalahnya, lalu mengapa saya harus mempelajari penawarnya? Petik 2. Petik 2. Yao Lao juga tidak berdaya dengan sikap Xiao Yan, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Apa yang bisa dibantah adalah meskipun boneka jenis ini terlihat menakutkan, namun dilihat dari penampilan barusan, orang itu paling banter adalah seorang petarung. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, meski ada ratusan lagi, dia masih bisa menghadapinya sangat santai. Lagi pula, kekuatan 9 neter api miliknya masih sangat menakutkan. Dibandingkan dengan ini, aku lebih khawatir dengan situasi di desa itu. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah desa. Di pintu masuk Sky Poison Swamp akan muncul, pasti ada sumber penularannya. Tempat ini sangat dekat dengan desa. Mungkinkah seluruh desa telah bermutasi? Tentu saja, dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang di desa. Apalagi Kekaisaran Izumo, meskipun itu adalah Kekaisaran Gamma, kematian orang-orang di dalamnya tidak ada hubungannya dengan dia. Bahwa jika desa itu benar-benar jatuh, maka usahanya sebelumnya untuk mendapatkan informasi tentang rawa racun langit akan sia-sia. Selain itu, ini juga berarti bahwa dalam perjalanan menuju rawa racun langit, dan bahkan di dalam rawa racun langit, ada hal-hal yang terlihat seperti zombie. Namun, Xiao Yan masih merasa ada yang tidak beres. Hal semacam ini, apakah kamu khawatir sesuatu akan terjadi pada desa itu? Yao Lao sepertinya menyadari keraguan di hati Xiao Yan dan bertanya dengan keras. Ya, Xiao Yan mengangguk, ekspresinya sangat serius. Yao Lao jelas berpikir terlalu baik tentang muridnya. Dia pikir Xiao Yan mengkhawatirkan keselamatan desa, tapi Xiao Yan sedang memikirkan apakah akan mencari mayat orang-orang ini setelah masuk, mereka akan tetap seperti itu. Saya juga akan menyimpan beberapa inventaris, tapi itu akan sedikit menjijikkan. Lupakan saja, mari kita ambil selangkah demi selangkah. Xiao Yan menyingkirkan penguasa Xuanzong. Dia tidak pernah menyangka sebelumnya, meskipun dia tidak terlalu takut pada orang-orang ini, tetapi jumlah yang besar adalah masalah, dan mungkin ada dalang di balik hal ini. Jika situasinya benar-benar di luar kendali, maka dia hanya bisa mundur dulu. Namun di matanya, sebenarnya tidak ada yang bisa membuatnya takut, bahkan kemunculan Hundair dari kehidupan sebelumnya pun tidak. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada aura asing di sekelilingnya. Telapak tangannya tanpa sadar diletakkan di atas pegangan penguasa Xuanzong, dan matanya dengan cepat melihat sekeliling, di mana tikus kecil itu keluar dari sini. Setelah Xiao Yan berteriak, suara gemerisik datang dari hutan di belakangnya. Dia segera berbalik dan melihat di dalam hutan, seorang pemuda berambut perak dengan usia yang sama berjalan keluar dengan canggung. Penampilan pemuda itu sangat tampan, dan meskipun kulitnya putih, dia terlihat sangat sehat. Dia mengenakan pakaian putih, dan temperamennya bisa dibilang luar biasa. Dari penampilannya saja, anak laki-laki berambut perak ini sepertinya tidak menimbulkan ancaman apapun, namun kurangnya ancaman inilah yang membuat Xiao Yan merasa sangat waspada baginya seperti Yao Lao dan Xiao Zhan selalu waspada. Namun saat melihat anak laki-laki berambut perak ini, dia justru merasakan rasa keintiman yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Xiao Yan yakin bahwa dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya atau dalam kehidupan ini, tetapi untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa pria di depannya ini adalah orang yang sangat akrab, seseorang yang begitu akrab sehingga dia tidak boleh melupakannya dalam hal ini, seumur hidup.
Dia menatapnya dengan cermat. Anak laki-laki berambut perak di depannya segera menjadi tegang dan bertanya, "Siapa kamu?" "Jangan salah paham, aku bukan musuh," dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Aku sama denganmu, keduanya karena, aku datang untuk menyelidiki zombie-zombie ini." "Menyelidiki zombie-zombie itu," gumam Xiao Yan pelan. Sepertinya benda-benda yang dia anggap sebagai zombie itu adalah disebut zombie di Kekaisaran Izumo, tapi dia masih tidak santai. Dia turun dan terus bertanya, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku di sini untuk menyelidiki iblis zombie? Setan zombie seperti itu di daratan dengan radius ratusan mil sekarang. Jika bukan untuk menyelidiki asal-usul mereka, akan ada siapa yang berpikir untuk tidak datang ke sini?" Anak laki-laki berambut perak itu mengangkat bahu dan berkata, "Tapi kamu benar-benar berani. Kamu berani datang ke sini di usia muda. Kamu sangat berani di usia muda." Petik 2. "Kamu juga sudah tua, tidak kemana-mana." Xiao Yan meliriknya. Dilihat dari penampilannya, anak laki-laki berambut perak ini tampaknya berusia tidak lebih dari 12 tahun. "Aku berbeda denganmu. Aku." Anak laki-laki berambut perak itu baru saja membuka mulutnya ketika dia menyadari sesuatu dan dengan cepat berhenti berbicara. "Singkatnya, usiaku yang sebenarnya jauh lebih tua darimu. Selain kamu, ada juga apakah ada orang lain di sini untuk menyelidikinya?" Xiao Yan menyadari bahwa anak laki-laki berambut perak ini tidak mudah diajak bicara seperti peri medis kecil. Oleh karena itu, meskipun dia sedikit penasaran dengan si berambut perak usia sebenarnya anak laki-laki itu, dia tidak terus memikirkannya. Sebaliknya, dia mengubah topik. "Ya, 7 atau 8 kelompok datang berturut-turut, tetapi kebanyakan dari mereka tidak keluar. Dari 2 kelompok yang tersisa, 1 kelompok berubah menjadi mayat iblis tidak lama setelah mereka kembali." Anak laki-laki berambut perak itu menghela nafas dan berkata, "Untungnya, tim yang tersisa membawa penawarnya, jika tidak mereka mungkin akan mengikuti jejak tim sebelumnya." Penangkalnya, Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Dia baru saja berdebat dengan Yao Lao tentang apakah akan menangkap mayat iblis untuk mempelajari penawarnya, tapi dia tidak menyangka ada seseorang yang telah menelitinya. "Ya, beberapa dari kita telah mengembangkan obat penawar yang dapat mengatasi racun mayat semacam ini, tetapi harus diminum dalam waktu 1/4 jam setelah diracuni, jika tidak maka akan tetap berubah menjadi mayat iblis," berkata sambil mengambil obat dari pelukannya. Dia mengeluarkan botol giok kecil dan melemparkannya ke Xiao Yan. "Melihatmu, aku tahu kamu tidak membawa penawarnya. Ini untukmu. Gunakan dengan hati-hati dan jangan tertangkap oleh mereka." Xiao Yan menangkapnya. Melihat beberapa pil di dalam botol giok, dia mengangkat alisnya sedikit. Orang ini, sepertinya agak tidak wajar baik padanya, meskipun ada banyak anak muda yang dia miliki, terlihat sebelumnya yang memiliki kepribadian seperti ini, tapi masalahnya adalah ini adalah Kekaisaran Izumo, dan orang-orang di sini seharusnya tidak sebaik pria di depanku, kecuali, dia ingin mengambil keuntungan darinya. Memikirkan hal ini, sudut mulut Xiao Yan juga sedikit terangkat. Jika anak laki-laki berambut perak ini awalnya ingin memanfaatkannya, maka dia tidak akan memiliki beban psikologis untuk memanfaatkannya. Jika dia tidak memiliki niat ini dan hanya ingin berteman dengannya, itu akan membuktikan bahwa orang lain memang demikian bodoh. Karena dia bodoh manis, maka kamu pantas dimanfaatkan. Jadi Xiao Yan berpura-pura sangat tersentuh dan berkata, "Saudaraku, terima kasih banyak." Xiao Yan sering melakukan hal seperti ini di kehidupan sebelumnya. Menurut perkiraannya, jika dia bisa melakukan perjalanan kembali ke masa sekarang, dengan miliknya kemampuan aktingnya, dia pasti akan memenangkan patung. "Tidak apa-apa, keluargaku sering mengajariku bahwa ketika kamu pergi keluar, bantulah kapanpun kamu bisa." Anak laki-laki berambut perak itu menepuk bahu Xiao Yan dan berkata dengan tenang, "Menurutku agak berbahaya bagimu untuk pergi keluar sendirian, jadi mengapa bukankah kamu ikut denganku? Ayo bekerja sama agar kita bisa menjaganya." "Benarkah? Terima kasih, kakak." Xiao Yan menyetujui anak laki-laki berambut perak itu tanpa berpikir panjang, mengandalkan usianya yang masih muda, penampilannya yang tidak berbahaya, dan kemampuan aktingnya yang luar biasa dapat dengan mudah membuat pihak lain mengendurkan kewaspadaannya. Menurutnya, anak laki-laki berambut perak ini jelas tidak selembut yang terlihat. Alasan mengapa orang ini menarik Xiao Yan bukan karena niat baik tetap membiarkannya pergi. Dia pergi duluan sampai terakhir. Namun, anak yang tampaknya tidak berbahaya ini sebenarnya adalah iblis yang keluar masuk.
Sementara yang lain masih memikirkan cara menggunakan Xiao Yan sudah berpikir untuk menguburkan tubuh orang ini di mana. Namaku Yun Dai. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku Kakak Yun. Anak laki-laki berambut perak itu tersenyum lembut dan berkata, adik, siapa namamu? Namaku, Mo Yan Xiao. Xiao Yan berkata perlahan, di tempat asing ini, dia tentu saja tidak akan menggunakan nama aslinya, bahkan jika tidak ada seorang pun di Kekaisaran Izumo yang mengetahui nama Xiao Yan. Karena dekat dengan rawa racun langit, desa kecil ini disebut juga desa rawa racun. Namun desa kecil yang dulunya relatif damai ini kini menjadi neraka dunia. Begitu saya masuk di desa, saya merasakan bau mayat yang membusuk. Jalanan desa dipenuhi dengan mayat yang dimutilasi. Monster zombie ini bisa memakan manusia. Meski dicakar atau digigit oleh mereka akan bermutasi menjadi monster mayat, orang-orang malang ini bahkan tidak punya waktu untuk bermutasi dan dimakan oleh jenis mereka sebelumnya. Di tanah, dia menutup hidungnya dan menjelaskan pada Xiao Yan. Sepertinya orang-orang di desa ini telah berubah menjadi makanan atau berubah menjadi monster mayat. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dengan kata lain, mereka harus menghadapi setidaknya 1000 legiun iblis zombie. Saya tidak pernah menyangka dia akan benar-benar bermain Resident Evil di benua Doki seumur hidupnya. Tepat ketika ide ini muncul di benak Xiao Yan, terdengar suara aneh dari rumah-rumah di sekitarnya, dan monster mayat muncul dari rumah-rumah, mengelilingi Xiao Yan dan mereka berdua. Tes, kita dikepung, kita dalam masalah. Yundai menjentikkan jarinya, dan pedang perak muncul di tangannya, dan kemudian semangat juang abu-abu mengembun di tubuhnya, membentuk sepotong kain kasa semangat juang. Melihat kain kasa Doki di tubuh Yundai, Xiao Yan segera memutuskan bahwa orang ini adalah seorang Master Do. Namun, dia tidak memanggil baju besi Doki. Dia hanya mengeluarkan penguasa Xuanzong orang aneh ini sedini mungkin. Sudah cukup untuk mengungkapkan kekuatan mereka. Monster mayat ini tidak terlalu kuat, jadi cukup bagiku untuk menunjukkan kekuatanku sebagai seorang petarung. Kekuatan keseluruhan monster mayat ini tidak kuat. Bahkan petarung paling biasa pun dapat mengalahkan beberapa dari mereka sekaligus. Namun, mereka sulit untuk dihadapi karena mereka tidak memiliki rasa sakit dan mereka juga membawa racun mayat terkontaminasi oleh darah mereka. Atau jika tertangkap oleh mereka, mereka mungkin terinfeksi dan bermutasi menjadi monster mayat semacam ini. Untungnya, baik Xiao Yan dan Yun Dai tahu betapa rumitnya monster mayat ini, jadi mereka tidak memberi mereka kesempatan untuk mendekat. Dengan upaya gabungan dari mereka berdua, semua monster mayat di sekitarnya dengan cepat dihilangkan. Setelah dengan santai meretas monster mayat terakhir sampai mati, dia mengeluarkan kain putih dan menyeka semua darah beracun dari penguasa Xuanzong, dan kemudian mengembalikan penguasa Xuanzong. Sepertinya keberuntungan kita cukup bagus. Mayat iblis ini pasti telah memakan banyak energi secara internal, jika tidak kita tidak akan santai. Yundai menghela nafas lega dan berkata, tetapi mayat iblis ini tidak boleh diciptakan begitu saja udara. Saya pikir mereka pasti seseorang atau sesuatu diam-diam menciptakannya. Petik 2. Mungkin, Xiao Yan bergumam, terlihat sedikit tidak yakin, tapi dia memikirkan api racun Netherworld. Entah kenapa, dia selalu merasakan penampakan itu, mayat iblis ini seharusnya ada hubungannya dengan api racun Netherworld, dan bahkan sangat mungkin benda-benda ini dibuat oleh api racun Netherworld. Namun, jika itu benar-benar terkait dengan api racun Nether, maka orang yang diciptakannya seharusnya lebih dari sekedar iblis mayat, dengan kekuatan api aneh, bahkan jika ia dapat mengendalikan keberadaan tingkat doang, itu tidak benar mustahil. Boom! Tepat ketika Xiao Yan memikirkan hal ini, tanah di depannya tiba-tiba runtuh. Kemudian, telapak tangan kerangka besar terentang dari keruntuhan dan meraih Xiao Yan dan keduanya dengan ganas. Xiao Yan segera menggunakan langkah eksplosif untuk menghindari pukulan tersebut. Yundai secara alami memiliki keterampilan bertarung fisiknya sendiri. Telapak kerangka itu tidak terlalu cepat, jadi mereka dengan mudah menghindarinya melihat kerangka tangan raksasa lainnya jatuh dari langit dan menggenggamnya langsung ke arah mereka. Tangan kerangka raksasa itu sangat cepat, dan tidak mungkin untuk menghindarinya bahkan jika dia menggunakan langkah eksplosif. Pada saat ini, Xiao Yan tidak peduli untuk menyembunyikan kekuatannya tangan kerangka raksasa. Namun, setelah jatuh satu kaki, gaya tolak yang kuat menjatuhkan Xiao Yan ke belakang, tetapi telapak tangannya tidak rusak sama sekali. Tekanan kuat itu langsung menekan mereka berdua ke tanah.
Tanah di desa rawa beracun sebenarnya berlubang. Setelah keduanya terjatuh, mereka menemukan ada sebuah gua di dalamnya, yang tampak seperti labirin. Kekuatan kerangka tadi sangat kuat. Yundai naik dari tanah, mengeluh, melihat sekeliling, dan bertanya, di mana tempat ini? Aku tidak tahu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melihat hal-hal di sekitarnya dan sedikit mengernyit. Dia telah merasakan ketidaktaatan yang tidak dapat dijelaskan sejak dia memasuki desa rawa racun, dan sekarang, perasaan ketidaktaatan itu, rasa harmoni semakin kuat dan kuat. Mungkin ini adalah lokasi api racun Netherworld. Ada juga banyak monster mayat di lorong bawah tanah ini, dan monster mayat ini jauh lebih kuat daripada yang mereka hadapi sebelumnya. Bahkan Xiao Yan dan yang lainnya tidak berani menghubunginya dengan santai, dan hanya bisa menggunakan keterampilan bertarung tubuh mereka sendiri untuk berlari sepanjang jalan. Lari kedua pria itu tidak berlangsung lama, karena tak lama kemudian, sebuah aula kosong muncul di hadapannya. Di tengah aula ada sebuah altar yang tampak sangat sederhana, dan di tengah altar, sekelompok api hijau berada melambat. Pembakaran lambat. Apakah itu api yang aneh? Yundai tampak terkejut saat melihat api hijau itu. Mungkinkah semua ini disebabkan oleh api yang aneh ini? Itu benar, setengah tahun, tapi Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia menoleh, menatap Yundai di sampingnya, dan berkata perlahan, sebenarnya, kamu bukan Yundai, kan? Tanda tanya, apakah kamu ingin terus berpura-pura? Xiao Yan berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengenalimu? Hahaha, kamu sangat cepat. Kamu menemukan kekurangannya. Yundai dengan lembut melepas topeng kulit manusianya, memperlihatkan wajah yang sangat dibenci Xiao Yan. Tetapi bagaimana jika kamu menemukan kekurangannya kali ini? Aku tidak akan mengulangi apa yang terjadi terakhir kali. Kamu melakukan kesalahan. Apa yang kamu katakan sangat mirip, kepala dan berkata, sayang sekali kamu bukan dia. Apa yang kamu bicarakan? Hundaer tertegun, apakah kamu takut? Bodoh. Bahkan mengetahui bahwa kamu adalah ilusi. Xiao Yan menoleh, menatap api hijau, dan berkata perlahan, tentu saja, bukan hanya kamu, tetapi juga nyala api ini, istana bawah tanah ini, monster mayat di luar, dan desa ini semuanya palsu. Sejak awal, hal-hal ini tidak nyata, semuanya didasarkan pada hatiku. Dan itulah mengapa ada zombie di sini yang seharusnya tidak ada di benua Doki. Kalau begitu memang benar. Meskipun aku tidak benar-benar ingin, aku tidak bisa. Aku tidak mau mengakuinya, tapi tempat ini jauh lebih sulit dan berbahaya daripada yang kubayangkan. Kekaisaran Izumomu sebenarnya bisa sedikit bangga, karena ini adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa diracuni, dan itu bahkan tidak ada di tubuhku sendiri. Ketika menyadari situasinya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.